Bab 391, Kaisar Iblis Surgawi, 2. Reputasi yang muncul setelah putusnya aliansi dengan pasukan keadilan. Reputasi yang dekat dengan ketenaran. Mengancam Kaisar untuk mengubah agama negara dan menculik para pemimpin pasukan keadilan setelah memotong senjata mereka, termasuk Yeon Buso, yang dianggap sebagai masa depan Yulin. Itu adalah hal-hal yang telah dilakukan oleh Lord of the Demonic Cult yang baru. Apa yang dia lakukan benar-benar berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh Lord of the Demonic Cult sebelumnya. Pria ini, Chun Youn, sepertinya tak terbendung. Pria muda di sana itu adalah Lord of Demonic Cult. Kaisar Iblis Surgawi. Dia tidak terlihat sekuat itu, Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang untuk melihat wajah Chun Youn dan ada satu hal yang mengejutkan Master of the Blade God Six Martial Clan. Tidak peduli seberapa banyak mereka memandangnya, Chun Youn tidak terlihat seperti seseorang yang penting atau cakap. Belum lama itu, tapi dia tidak banyak berubah sama sekali. Pemimpin ke-6 Pong Chungun memandang Chun Youn, yang sudah lama tidak dilihatnya. Dialah yang bisa mengenali wajah Chun Youn dalam sekejap. Jika ada sesuatu yang berubah pada Chun Youn, maka itu adalah energi yang mengelilinginya. Jika itu bisa diekspresikan dalam bentuk alkohol, maka di masa lalu dia hampir berubah menjadi anggur yang kuat dan sekarang dia terlihat seperti anggur berkualitas tinggi yang memancarkan aroma halus. Dalam waktu sesingkat itu dia bisa tumbuh begitu banyak. Apakah posisi yang mengubahnya? Dia tampak lebih dapat diandalkan dan bermartabat daripada saat Pong Chungun bertemu dengannya di kultus iblis. Sepertinya Chun Youn sama, namun berbeda pada saat bersamaan. Anggota Yulin terkejut, tetapi ada orang lain yang terkejut ketika dia melihat Lord of the Demonic Cult untuk pertama kalinya. Dia adalah Garmojam, anggota dari 18 keluarga River, yang menghadiri perjanjian itu sebagai wakil dari Forces of Evil. Ekspresinya mengeras saat dia menatap Chun Youn. Dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang dikatakan tentang Tuhan ini. Dia adalah seorang pemuda dengan wajah putih bersih, Chun Youn, pemimpin dari Demonic Cult. Dia pasti berasal dari pegunungan 10.000, tapi melihat Tuhan memperlakukannya dengan sangat sopan, sepertinya Yang Danwa adalah seseorang dengan posisi berpangkat tinggi di kultus iblis. Saat itu, dia mengira Yang Danwa adalah orang yang harus ditangkap. Namun, melihat Lord of Demonic Cult, yang memperlihatkan wajahnya dari topeng, hanya satu hal yang terlintas dalam pikirannya. Petik 1. Kultus iblis. Penguasa kultus iblis. Itu hanya tebakan, tapi Garmojam yakin. Pria ini pasti pelaku sebenarnya di balik apa yang terjadi, orang yang memenggal kepala keponakannya, dan menghilang tepat setelah membunuh mereka. Pria di podium ini adalah Chun Youn, yang dia bersumpah akan dibunuh begitu perang saudara di dalam Forces of Evil mereda. Bajingan itu, dia bahkan tidak bisa mengungkapkan kemarahannya melalui mulutnya. Itu karena kekuatan absurd yang baru saja dia perlihatkan kepada semua orang di halaman kastil. Bahkan jika ada sedikit peluang untuk berhasil, dia akan bergegas ke podium dan mencabik-cabiknya. Sial, saat dia berjuang, sesuatu terlintas di benaknya. Lord of the Demonic Cult membunuh keponakanku. Punya hutang yang harus dibayar. Beri aku kesempatan untuk membayar hutang. Ketika perjanjian berakhir, kebingungan pasti akan muncul. Jika itu masalahnya, kita sudah tahu siapa yang akan menjadi target pasukan keadilan atau para bajingan klan pedang itu, kan? Itulah yang telah dia diskusikan sebelum berangkat ke perjanjian. Kata-kata Hang Yen, Raja Kuat Barat. Untuk membunuh monster itu, semua orang harus bekerja sama. Baru pada saat itulah ada kemungkinan untuk menjatuhkannya. Sekarang saya melihat sekeliling, saya bukan satu-satunya yang ingin membunuhnya. Ekspresi dari Forces of Justice dan Blade God Six Martial Clan, yang seharusnya lebih kuat dari Forces of Evil, terlihat kaku. Bahkan pemimpin ketiga Nam Gung Kiong, seorang ekstremis, sedang berpikir keras. Bukankah situasi ini seperti keluar dari penggorengan ke dalam api, Pada awalnya, dia mencoba menggunakan kekuatan klan Blade God Six Martial. Dia berharap mereka, yang memiliki 12 Superior Master di belakang mereka dan 3 Supreme Master di level awal,
dapat membuat strategi untuk menjatuhkan penguasa kultus iblis, Chun Youn. Tetapi ketika dia melihat bom di tanah, dia menyadari bahwa klan Blade God Six Martial jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Apakah mereka berniat membunuh semua orang di sini? Bom seperti itu bisa menyelesaikan tugas. Dia pernah ke istana kekaisaran sebelumnya ketika mereka mendemonstrasikan bom dan kekuatan ledakan yang ada di dalamnya. Namun, bom yang ada di kastil ini 3 kali lebih besar dari bom istana kekaisaran. Aku seharusnya tidak menggunakan orang-orang itu. Bahkan kekuatan jahat, yang dianggap jahat, tidak akan pernah melakukan tindakan seperti itu. Namun, dapat dikatakan bahwa bom adalah sesuatu yang tidak akan pernah disentuh oleh penduduk Wulin. Dengan itu saja, klan Blade God Six Martial sangat dekat untuk menjadi faksi pertama yang harus dihancurkan. Manakah dari keduanya yang harus saya tuju terlebih dahulu? Setelah melihat level Chun Youn, Lord of the Demonic Cult, dia semakin bingung. Melihat bagaimana dia mengambil kendali atas pedang udara, sepertinya tidak ada seorang pun di kastil yang bisa melawan Chun Youn, yang adalah seorang guru ilahi, dalam pertempuran 1 lawan 1. Bahkan Yimok, salah satu dari 5 prajurit terkuat Wulin, tampaknya bukan lawan. Pemimpin hebat, sangat jelas dari ekspresi gelap yang dimiliki pemimpin besar Yimok. Dia berada di persimpangan jalan untuk membuat keputusan. Sebuah situasi yang sulit untuk memutuskan pihak mana yang akan dituju terlebih dahulu untuk menderita kerugian terkecil. Saat itulah dia mendengar seseorang memanggilnya. Pemimpin Namgung. Dia mencoba melihat siapa yang mengiriminya pesan telepati, tapi yang paling mengejutkan adalah orang yang mengirimkannya. Itu adalah anggota klan Blade God Six Martial yang telah menunjukkan pedang udara beberapa saat sebelumnya. Dia terkejut dengan kontak mendadak dari orang tak dikenal, tetapi pesan berikutnya membuatnya semakin bingung. Tidak, bukankah seharusnya Anda disebut pemimpin pasukan surga besar, nama kelompok ekstremis mereka? Ah, yang mengejutkan, pria dari klan Blade God Six Martial tahu identitas aslinya. Itu bahkan lebih mengejutkan ketika identitas aslinya diangkat dari mulut seseorang yang merupakan bagian dari klan 6 Master Dewa Pedang 6 Bela Diri, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Bagaimana dia tahu tentang itu? Untuk berjaga-jaga, dia melihat ke arah Dang Pilsun, anggota lain dari pasukan Langit Agung, tapi sepertinya Namgung adalah satu-satunya yang menerima pesan itu. Meski begitu, pria dari klan Blade God Six Martial ini tahu bahwa Namgung Kiong adalah pemimpin Forces of Great Heaven. Pengumpulan informasi yang mengerikan. Mungkinkah ada mata-mata di antara kita juga? Sementara dia tidak menanggapi, Master klan Blade God Six Martial terus berbicara. Aku akan membuat saran. Seperti yang telah Anda lihat, orang itu adalah tingkat guru ilahi, monster yang melampaui tingkat manusia. Itu adalah satu hal yang bisa disetujui oleh Namgung Kiong. Bahkan pemimpin besar pasukan keadilan dan Yulin, Yimok, tingkat mahaguru dan salah satu dari 5 prajurit terkuat, disebut pasukan 1 orang. Hanya tingkat mahaguru yang sulit disentuh siapapun, tetapi jika Chun Youn naik lebih tinggi dari itu berarti Chun Youn hampir tak terkalahkan. Klan Blade God Six Martial adalah musuh, tapi rasanya layak untuk mendengarkannya. Ragu-ragu sejenak, Namgung Kiong mengirim pesan. Apa saran Anda? Di sini, ketika semua orang siap untuk bertarung dalam pertempuran mereka sendiri, akan lebih baik bagi pasukan surga agung dan kita untuk bergandengan tangan. Kurung siku buka ... kurung siku tutup. Aku bahkan tahu tentang hal yang kamu sembunyikan. Setelah komentar itu, Namgung Kiong mengerutkan kening. Sepertinya klan Blade God Six Martial tahu tentang rencana mereka. Sudah pasti ada mata-mata di dalam organisasinya, dan mata-mata itu tampaknya berada di peringkat teratas baginya untuk mengumpulkan informasi semacam itu. Untungnya, isi rencana tersebut hanya diketahui olehnya, yang merupakan pemimpin organisasi tersebut. Kenapa kita tidak membentuk aliansi sampai kita mengalahkannya? Mata Namgung Kiong menyipit atas saran dari Master Pedang Liwuk. Namun, proposal itu, seperti yang diharapkan, untuk membentuk aliansi. Itu berarti melenyapkan musuh bersama terlebih dahulu dan kemudian bertarung di antara mereka sendiri. Itu saling menguntungkan,
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa tawaran seperti itu akan dibuat. Jadi mereka sangat takut pada penguasa pemujaan iblis. Melihat itu, Nam Gung Kiong tidak bisa tidak berpikir bahwa Lord of Demonic Cult memang hebat. Itu tidak lebih dari aliansi sementara, dan Master Pedang dari Blade God Six Martial Clan, yang baru saja dikalahkan oleh Lord of the Demonic Cult, menjadi cukup gugup untuk mengusulkan aliansi semacam itu. Jika saja faksi ini, klan Blade God Six Martial, tidak dianggap sebagai kekuatan jahat, mereka bisa dianggap sebagai prajurit elit. Tidak banyak pilihan di sini. Setelah merenung sejenak, Nam Gung Kiong membuat keputusan. Jika 5 prajurit terkuat takut bergerak melawan Chun Youn, maka lebih baik bergandengan tangan dengan musuh dan membunuh Chun Youn di tempat demi masa depan. Akan lebih berantakan jika semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri dan berakhir dengan lebih banyak pengorbanan di pihak mereka daripada kultus iblis. Saat dia hendak menjawab, dia mendengar sesuatu yang mengejutkan. Aku sudah mencapai kesepakatan dengan perwakilan dari pasukan kejahatan. Sudahkah Anda memutuskan? Kekuatan jahat. Orang-orang ini bergerak cepat. Di satu sisi, akan memalukan untuk meminta bantuan dari orang lain, tetapi orang-orang dari klan Blade God Six Martial ini tampaknya sangat ingin membunuh Chun Youn. Chun Youn sepertinya membuat terlalu banyak musuh. Dipahami. Kami akan mempertahankan aliansi sampai kami membunuh Lord of the Demonic Cult. Kita kehabisan waktu, bujuk pemimpin besar pasukan keadilan. Saya akan. Rasanya pemimpin besar pasukan keadilan, Yi Mok, akan memihak Nam Gung Kiong. Ketika lengan putranya yang terputus dikirim kembali, dia menunjukkan kemarahan yang besar. Nam Gung Kiong tampaknya yakin bahwa tidak akan ada keberatan dengan fakta bahwa setiap orang harus membunuh penguasa kultus iblis, Chun Youn, terlebih dahulu. Dengar, musuh kita ada di sini. Adalah Chun Youn, penguasa kultus iblis, yang menghancurkan 18 keluarga sungai di Yongho. Mungkin ada amarah yang bersemayam dalam dirinya. Garmojam dari Sungai Kuning adalah orang pertama yang memerintahkan bawahannya. Bawahannya tidak tahu tentang Yongho, dan mendengarkan itu, mereka tidak bisa menahan amarahnya. Orang-orang ini ditakuti di Sungai Kuning, bahkan ada yang menganggap mereka sama menakutkannya dengan 18 keluarga sungai. Hari ini kita akan menenangkan jiwa rekan kita yang gugur dengan darahnya. Ikuti aku. Dentang. Dengan itu, Garmojam menghunus pedang naga airnya, dan 17 anggota elit dengan keterampilan luar biasa mengeluarkan senjata mereka masing-masing dan berteriak. Mari tenangkan jiwa rekan-rekan kita yang gugur dengan darah. Itu untuk meningkatkan moral mereka. Mereka juga tahu bahwa penguasa kultus iblis, Chun Youn, adalah monster. Namun, mereka harus menghilangkan rasa takut untuk menghadapi musuh. Keturunan Dewa Pedang. Demi masa depan kita, penguasa kultus iblis harus dibunuh. Menanggapi perintah Garmojam, Sword Master Liwuk meneriaki 12 master yang berada di belakangnya. Para anggota klan Blade God Six Martial berteriak untuk meningkatkan semangat mereka. Wah, suasana diatur. Hampir semua orang yang membidik leher Chun Youn adalah prajurit elit. Momentum ini perlu dijaga. Nam Gung Kiong buru-buru mengirim pesan telepati ke pemimpin besar Yi Mok. Pemimpin yang hebat, ini kesempatan bagus. Pada titik ini, kita perlu mengalahkan penguasa iblis. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, pemimpin besar Yi Mok naik ke podium dan berdiri di samping Chun Youn. Pemimpin yang hebat, jangan bilang kalau kamu ingin berpihak padanya. Nam Gung Kiong berpikir bahwa Yi Mok tidak mungkin pergi berdua dengan Chun Youn dan mencoba merencanakan sesuatu. Jadi dia bahkan tidak melihat apa yang dilakukan pemimpin besarnya. Tidak, apa yang pria itu lakukan. Ada orang lain yang naik ke podium. Pong Chungun, pemimpin ke-6, yang berjalan dan berdiri di samping pemimpin besar. Ayo pergi. Mata Nam Gung Kiong membelalak mendengar suara pemimpin ke-7 Moyong Kang. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Bukan hanya Moyong Kang, bahkan para pemimpin lain yang datang ke perjanjian itu pun perlahan naik ke podium. Selain Pong Chungun, Moyong Kang dan pemimpin ke-11 Hong Pilwo dan kepala pemimpin ke-13 Jegal Yonggi, berdiri di samping Yi Mok.
Itu berarti semua pemimpin pasukan keadilan kecuali dia telah pindah ke podium. Apa ini? Dan bukan itu. Gemuruh. Gemuruh. Sekitar 140 kepala faksi kecil Yulin berjalan dan berdiri di podium. Ini, yang memalukan, sisa 100 orang yang tidak bergerak adalah anggota organisasi pasukan surga agung. Cara semuanya terjadi membuatnya tampak seperti Yimok berpihak pada Lord of the Demonic Cult. Tidak, itu lebih seperti dia terlibat dalam rencana itu, seperti mereka bekerja sama. Bingung, Namgung Kiong bertanya dengan suara keras. Pemimpin hebat, kamu sedang apa sekarang? Anda tidak berencana untuk bekerja dengan Lord of the Demonic Cult, kan? Aliansi itu rusak. Selain itu, Yimok adalah orang yang sepertinya ingin menghukum penguasa kultus iblis dengan tangannya sendiri sampai beberapa saat yang lalu. Dari sudut pandang Namgung Kiong, yang sepenuhnya mempercayai Yimok, ini seperti pukulan di kepalanya. Saat itulah pemimpin besar berbicara. Pemimpin Namgung Kiong, beraninya kamu berencana untuk bergandengan tangan dengan orang-orang itu. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Mata Namgung Kiong melebar. Menunjuk ke klan Blade God Six Martial dan memanggilnya seperti mata-mata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia menjalankan pasukan surga agung di belakang Yulin, itu adalah tujuannya untuk mencari keadilan sejati. Tetapi baginya untuk disingkirkan seperti ini tidak terduga. Apakah mereka memiliki pendapat yang berbeda? Liwuk yang telah menunggu jawaban menyadari bahwa ada yang tidak beres, melihat bagaimana orang-orang Yulin naik ke podium. Liwuk, yang menyaksikan apa yang terjadi, berteriak pada pemimpin besar pasukan keadilan. Pemimpin besar pasukan keadilan Yulin, apakah Anda berpihak pada Lord of the Demonic Cult? Sejauh yang saya tahu, aliansi dengan kultus telah rusak, jadi bukankah ini berlebihan? Itu adalah usahanya untuk membantu Namgung Kiong, yang dalam kesulitan. Terlebih lagi, Liwuk tidak ingin Chun Youn memiliki pembantu di sisinya. Dia tidak ingin melihat satupun kemungkinan seseorang membantu Chun Youn. Untuk mendapatkan bantuan dari anggota klan Blade God Six Martial. Ekspresi Namgung Kiong hancur. Sungguh memalukan bagi pemimpin pasukan surga besar untuk mendapatkan bantuan dari mereka yang mencari kehancuran. Namun, jika dia tidak bisa mendapatkan kembali kemurahan hati pemimpin besar, maka situasi di mana dia akan diasingkan akan terjadi. Saat itulah Yimok menatap Liwuk. Saya tidak berpikir Anda harus berbicara tentang hal-hal yang benar seperti itu. Apa artinya itu? Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu jika kamu menanam mata-mata dan mencoba menipuku dengan buklet itu? Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Kali ini, mata Liwuk yang terbelalak mendengar kata-kata tak terduga itu. Yang mengejutkan, Yimok sepertinya tahu bahwa buklet tersembunyi di dalam kepalan tangan Yeon Buso yang terputus adalah palsu. Bagaimana dia tahu? Pemimpin hebat Yimok dan orang-orangnya telah bergerak seperti yang diinginkan Liwuk. Mereka tidak hanya memutuskan aliansi dengan kultus iblis, tetapi mereka bahkan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa orang-orang dari kultus iblis tidak datang ke perjanjian, jadi dia pikir semuanya berjalan sesuai rencana. Menatap mata Yimok, Liwuk tahu bahwa pemimpin besar itu tahu yang sebenarnya. Dia membuka mulutnya seolah-olah untuk melawannya. Yulin telah melawan kultus iblis selama ratusan tahun. Apakah Anda tahu apa artinya berpegangan tangan setelah konfrontasi yang begitu lama? Petik 2 tanda tanya petik 2. Itu adalah sesuatu yang hanya akan dikatakan oleh faksi baru, yang baru saja menginjakan kaki di dalam Ulin. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Saya telah bertukar informasi dengan penguasa kultus iblis untuk sementara waktu dan tidak sekalipun saya pernah mendengar atau dilaporkan bahwa dia menyebut dirinya penguasa kultus iblis. Master Pedang Liwuk tidak bisa memahaminya. Meskipun dia meninjau buklet itu beberapa kali, dia memastikan bahwa itu sempurna. Apa masalahnya dengan menyebut penguasa kultus iblis sebagai penguasa kultus iblis? Namun, ekspresi Namgung Kiong hancur saat dia bergumam. Petik 2 Chun Ma dari Ordo Iblis Langit. Chun Ma dari Ordo Setan Langit. Mendengar kata-kata itu, Chun Youn tersenyum.
Kata-kata, kultus iblis adalah sesuatu yang digunakan orang-orang yang tidak tahu tentang kultus iblis secara umum. Anggota kultus iblis memperkenalkan tuan mereka sebagai Chun Ma dari Ordo Setan Langit, tetapi bukan sebagai penguasa kultus setan. Namun, Chun Youn telah menyingkat dirinya sebagai Tuan Kultus Setan dalam buklet. Ini, barulah Liwuk menyadari kesalahannya. Dia tertangkap karena beberapa kata yang dia gunakan. Tertangkap oleh hal yang begitu sederhana. Itu aneh. Itu adalah sesuatu yang kebanyakan orang akan abaikan, tetapi wawasan pemimpin besar, yang memperhatikan perbedaan halus, bahkan lebih mengejutkan. Dentang, Yimok mengeluarkan pedangnya, Blade of Heavenly Peace, yang ada di pinggangnya sambil menatap Liwuk, mengarahkan pedangnya ke arahnya dan berbicara. Itu adalah kesalahanmu karena tidak mengerti apa yang kamu tulis. Dikatakan bahwa ketika seseorang bertarung untuk waktu yang lama, seseorang akan memahami musuh jauh lebih baik daripada sekutunya. Itu adalah kesalahan fatal yang diabaikan oleh Liwuk. Catatan editor, * sama dengan kiasan. Ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan situasi berpindah atau berpindah dari situasi yang buruk atau sulit ke situasi yang lebih buruk, seringkali sebagai akibat dari upaya melarikan diri dari situasi yang buruk atau sulit. Bab 392, Kaisar Iblis Surgawi 3. Pemimpin besar tidak akan pernah memaafkan Blade God Six Martial Clan, yang mengancam kerajaan kita dan mencoba mengasingkan sekutu kita dengan menggunakan cara yang tidak adil. Seakan menunggu kata-kata itu jatuh, 4 pemimpin dan kepala fraksi lainnya mulai menghunus senjata mereka. Serureng, 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 kami akan mengikuti pemimpin besar. Aku tidak bisa membiarkan orang seperti mereka tinggal di antara kita. Wah, sereng, serureng, serureng, semua orang dari Yulin tampak bertekad. Mereka siap berangkat dan menjatuhkan yang lain. Kepala faksi lain, yang telah bergabung dengan organisasi Forces of the Great Heaven, tidak bisa menyembunyikan rasa malu mereka. Apa yang terjadi? Bukankah ini saatnya kita bergandengan tangan dan melawan musuh? Sampai beberapa saat yang lalu, rekan-rekan yang berdiri di samping mereka kini menghadap mereka. Apakah ini yang akan terjadi? Kotoran. Namgung Kiong tidak pernah berpikir bahwa perpecahan seperti itu akan terjadi. Dia benar-benar ditipu oleh pemimpin besar, Yimok. Semuanya salah. Pemimpin besar pasukan keadilan bukanlah orang seperti itu, jadi Namgung Kiong tidak pernah menyangka bahwa dia akan menusuknya dari belakang dengan bekerja sama dengan penguasa kultus iblis. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dang Pilsun, seorang anggota organisasi, yang berada di sebelahnya bertanya melalui pesan telepati. Semangat kita hilang. Wong. Meskipun mereka bekerja di belakang pasukan keadilan, Namgung Kiong tidak berpikir untuk menghadapi orang-orang dari faksi Yulin yang sama, jadi semua orang di sekitarnya bingung. Jika situasi ini memburuk, itu berarti bahwa dalam waktu singkat, semua orang akan mulai saling membunuh. Namgung Kiong yang harus mengambil keputusan mulai bingung. Dia sudah memutuskan untuk membuat aliansi sementara dengan salah satu dari 6 master bela diri untuk membunuh penguasa kultus iblis. Tapi bertarung dengan rekan-rekannya tidak mungkin baginya. Pastikan untuk menyatakan posisi Anda, pemimpin Namgung Kiong. Itu adalah kata-kata SWOT Master Liwuk yang terlintas di benaknya. Orang ini sengaja mendorongku. Niat Liwuk jelas. Buat satu faksi, bagi mereka secara internal dan kemudian hancurkan. Setelah mendengar kata-kata Liwuk, Namgung Kiong dapat menentukan apa yang diinginkannya. Serureng. Setelah mengeluarkan Great Blade miliknya, pedang berharga dari klan Namgung, dia berbicara. Bagaimana mungkin kita melawan kawan-kawan yang mencari keadilan hanya karena kita berbeda pendapat? Satu-satunya tujuan kita adalah untuk menjatuhkan Kaisar Iblis Surgawi Kultus Iblis. Wah, ayo lindungi keadilan dengan membunuh Kaisar Iblis Surgawi. Para kepala faksi, yang berpihak pada kekuatan Langit Agung, berjuang untuk membuat pilihan. Jika pengumuman seperti itu dibuat, akan sulit bagi pemimpin besar Yimok untuk menyerang mereka. Sial, dia sudah memecahkannya. Master Pedang Liwuk mendecakkan lidahnya saat melihatnya. Jika dia berhasil mempengaruhi Namgung Kiong sedikit lagi, dia akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan perkelahian dalam faksi terbesar.
Mendengar kata-kata Nam Gung Kiong, pemimpin besar Yi Mok juga merasa senang. Pertempuran antara anggota Yulin telah dihindari. Tetapi, jika mereka terbunuh selama konfrontasi dengan Chun Youn, Yi Mok tidak dapat meminta pertanggungjawaban Chun Youn untuk itu. Menyedihkan bagaimana hal-hal itu berlangsung. Yi Mok, yang mengetahui rencana klan Blade God Six Martial karena buklet itu, diam-diam bekerja sama dengan Chun Youn, yang berada di Istana Kekaisaran, jadi mereka terus bertukar informasi satu sama lain. Kekuatan surga besar. Berkat itu, pemimpin besar Yi Mok mengetahui bahwa di dalam semua faksi Yulin, tidak hanya ada mata-mata dari klan Blade God Six Martial, tetapi juga mengetahui keberadaan pasukan surga besar, sebuah organisasi dengan ideologi ekstremis. Meskipun mereka dikenal sebagai organisasi yang lemah di Yulin, menemukan mereka berubah menjadi masalah ketika dia mengetahui bahwa tujuan sebenarnya dari organisasi tersebut bukanlah pertumbuhan diri, tetapi untuk membangun dunia tanpa kejahatan. Aku ingin memintanya untuk menunjukkan belas kasihan pada mereka, tapi bukannya Yi Mok belum pernah mendengar tentang Chun Youn, penguasa kultus iblis, yang tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menginginkan kematiannya. Klan Nam Gung Kiong adalah bagian dari pasukan keadilan, tetapi organisasi yang dia jalankan adalah musuh keberadaan kultus iblis dan Chun Youn. Pemimpin hebat Yi Mok, yang melihat Nam Gung Kiong, kembali ke dunia nyata. Tuan Chun, saya melakukan semua yang kami rencanakan, tetapi bisakah Anda benar-benar keluar dari situasi ini? Dia belum mengatakannya dengan lantang, tapi Yi Mok menatap Chun Youn dengan prihatin. Meskipun dia dan para pemimpin telah memilih untuk memilih pihak kultus iblis, itu bukan hanya pasukan surga besar, tetapi pedang keadilan utara juga tidak bergerak, yang berarti ada 200 prajurit yang berdiri melawan Chun Youn. Bagaimana mungkin pemimpin besar berpihak pada penguasa kultus iblis, yang mengambil Yeon Buso sebagai tawanan? Ini tidak dapat diterima, bahkan jika Anda adalah ayahnya. Seng Baik, Yi Mok tidak bisa mengatakan apa-apa kembali ke Seng Baik, yang memimpin prajurit North Justice Blade. Bahkan setelah diberitahu sebelumnya tentang kolaborasi tersebut, Seng Baik langsung menolak untuk bergandengan tangan. Jika situasinya datang, dia mengatakan bahwa dia akan melawan penguasa iblis tanpa syarat. Perbedaannya terlalu besar, Tuan Chun. Penilaian Yi Mok benar. Meskipun faksi Yulin terbagi di sini, itu masih cukup baik untuk klan Blade God Six Martial. Karena yang mereka tuju adalah Chun Youn. Meskipun jumlah orang yang membidik Chun Youn berkurang, klan Blade God Six Martial senang bahwa mereka setidaknya mendapat dukungan dari para prajurit North Justice Blade. Sepertinya aku khawatir tanpa alasan. Hanya karena Anda menemukan buklet itu tidak mengubah apapun. Pemimpin besar Yulin, hanya karena Anda dan beberapa pemimpin berdiri di samping penguasa kultus iblis, situasinya tidak akan berubah. Hanya ketika hal-hal ditangani, hasilnya akan keluar. Atas tanggapan Yi Mok, Master Pedang memprovokasi dia. Hal-hal ditangani. Kau pikir kami semudah itu? Tapi tetap saja, izinkan saya berterima kasih. Berkat kamu, anggota kultus iblis dicegah untuk maju ke utara. Bang! Raungan keras datang dari utara. Mata semua orang di kastil menoleh ke arahnya. Di gerbang utara. Tidak mungkin. Satu-satunya gerbang terbuka, yang di utara, kastil jin ditutup seperti gerbang lainnya. Anggota kultus iblis sepertinya telah memotong talinya. Tidak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tuan Chun. Pemimpin ke-6 Pong Chungun memandang Chun Youn dengan bingung. Satu-satunya harapan mereka adalah mereka akan bertarung membelakangi gerbang utara, satu-satunya jalan keluar. Itu seharusnya menjadi rute pelarian kapan saja mereka. Dia memotongnya. Kenapa dia melakukan itu? Wajar jika orang Yulin terkejut. Saat Master Pedang Liwuk melihat ke gerbang utara, yang ditutup, dia tidak bisa menahan tawanya. Saat pertempuran dimulai, gerbang pertama yang seharusnya diblokir adalah gerbang utara. Hahaha, Anda memblokir pelarian Anda dengan tangan Anda sendiri. Tuan Chun, terima kasih banyak telah membuat masalah untuk dirimu sendiri. Terhadap kata-kata sarkastik, Chun Youn menanggapi dengan santai. Kau tidak perlu menunjukkan rasa terima kasih padaku.
Itu hanya mencegah semua orang di sini melarikan diri. Apa? Omong kosong apa itu? Geser. Saat itu, Liu berhenti berbicara dan melihat ke dinding dengan mata terkejut. Noh Do Kyong, yang berada di sebelahnya, juga melihat ke dinding dengan mata bingung. Apa itu? Energi itu. Tiba-tiba, banyak orang yang dirasakan dari balik tembok. Itu dulu. Melangkah, melangkah, melangkah. Suara orang melangkah ke dinding luar kastil. Jumlah orang yang muncul sepertinya banyak. Mereka segera muncul di atas tembok. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mereka semua dari aliran sesat? Meski mengejutkan, mereka semua adalah prajurit di ranah tingkat master. Dari timur ke barat, ke selatan dan ke utara, semua anggota kultus iblis mengepung seluruh kastil, jumlahnya sendiri kelihatannya 300. Saat itu, pria bertubuh besar yang berdiri di dekat bom itu berteriak seolah menunggu mereka muncul. Berada langsung di bawah Tuhan dan sebagai pengawal perangnya, apakah masuk akal bagi kalian untuk selarut ini? Apa tadi itu? Ketika datang untuk mengawal peperangan, itu bekerja langsung di bawah Tuhan. Itu berarti, semua prajurit tingkat master di tembok ada di sini untuk membunuh semua orang. Kau terlalu jahat. Apakah ada kebutuhan bagi kita untuk bersama Tuhan? Apakah itu masuk akal? Melompat, melompat, melompat. 5 pria dan wanita muda melompat dari dinding kastil bersama dengan suara sarkastik. Pria dan wanita yang melompat tampaknya tidak lebih dari prajurit tingkat master, tetapi tidak seperti penampilan mereka. Mereka tampaknya sangat terlatih dalam keterampilan seni bela diri. Setelah melompat turun, mereka semua mendekati podium di dekat Chun Youn dan berlutut. Mereka kemudian mulai berteriak. 6 pedang, pedang kedua Munku. 6 pedang, pedang ketiga Bakgi. 6 pedang, pedang keempat Samacak. 6 pedang, pedang kelima Ho Sangwa. 6 pedang, pedang keenam Cetakim. Mereka adalah 6 pedang, prajurit pribadi Chun Youn, yang memimpin anggota kultus. Pria berotot besar menyeringai pada mereka, mendekati Tuhan dan kemudian berlutut juga. 6 pedang, pedang pertama Ko Wanghur, salam Tuhan sekali lagi. Pria besar itu adalah Ko Wanghur. Ke-6 pedang Chun Youn membuat penampilan pertama mereka. Gedebuk. Ketika 6 pedang selesai dengan salam mereka, lebih dari 500 prajurit tingkat master berlutut dengan satu kaki, tepat di sebelah dinding, dan berteriak dengan keras. Para prajurit dari kultus iblis menyapa Tuhan mereka. Wah, suara yang luar biasa. Gendang telinga semua orang berdering dengan teriakan. Para pemimpin klan kekuatan jahat dan pedang Dewa 6 bela diri menjadi kaku mendengar suara yang menggetarkan bumi di bawah kaki mereka. Bukan hanya anggota kultus yang berteriak. Dan inilah yang paling mengejutkan Nam Gung Kiong. Apa ini? 200 pengawal, yang berada di sekitar podium, dan 3.000 tentara reguler istana semuanya berlutut dengan satu kaki sambil menatap penguasa kultus iblis, Chun Youn. Mereka semua menyebut diri mereka pejuang sekte setan. Tidak mungkin, apakah mereka semua dari kultus iblis? Semua orang bertanya-tanya mengapa para penjaga dan prajurit tidak bergerak ketika para Kasim dan Komandan Utara berlari keluar. Yang mengejutkan mereka adalah anggota dari Demonic Cult. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Yimok dan pemimpin pasukan keadilan, yang sebelumnya bersimpati dengan Chun Youn, juga tidak mengetahui fakta tersebut. Mereka tidak bisa membantu tetapi tertegun melihat sejumlah besar prajurit kultus setan. Dia menipu kita dengan mendandani mereka sebagai pengawal dan tentara. Apakah ini sebabnya tidak ada pertempuran ketika Sungai Kuning diblokir? Tidak ada yang mengharapkannya. Siapa yang mengira bahwa sejumlah besar pemuja telah menyamar sebagai pejabat? Mereka berpikir bahwa Lord of the Demonic Cultus berada di belakang semua kekuatan, tetapi pendirian mereka tentang topik itu berubah. Dan masalahnya tidak berakhir di situ. Energi apa ini? Energi ini berbeda dengan yang lain. Master Pedang Liwuk dan Master Pedang Api Noh Do Kyung melihat ke sisi gerbang timur. Alasannya segera terungkap. Akhirnya, dari dinding gerbang timur, seorang pria parubaya yang luar biasa besar dengan 2 pedang besar di punggungnya perlahan turun dari dinding kastil dengan menginjak udara. Dewa langkah angin. Yang berarti pria itu bukanlah tuan biasa.
Saat itulah salah satu pemimpin dari Forces of Evil berteriak kaget. Pedang bela diri ganda, Eik. Bahkan dia terkejut mendengar orang lain mengenalinya. Akan ada orang yang belum mengenalnya karena mereka belum pernah melihat wajahnya, tapi ada orang dari Sungai Kuning di kastil. Pedang bela diri ganda, Wang Jing. Bersama dengan Yimok, pemimpin besar Yulin, Wang Jing juga merupakan salah satu dari 5 prajurit terkuat. Di masa puncaknya, ketika dia mencari bajak laut Sungai Kuning, dia sendirian membunuh 3.000 orang. Bagaimana dia, di sini? Garmojam dari keluarga 18 River tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Berdenyut. Mata kirinya, yang dia tutupi dengan bercak hitam, berdenyut dan rasa sakitnya kembali. Pedang bela diri ganda, Wang Jing, adalah pria menakutkan yang mencuri mata kirinya. Tapi mengapa dia muncul di kastil Jin? Dia tidak ada hubungannya dengan perjanjian non-agresi, jadi mengapa? Dia adalah salah satu dari 5 prajurit terkuat, Martial Dual Sword. Mengapa dia ada di sini? Yang mengejutkan, anggota klan Blade God Six Martial juga kaget. Wow, pada saat itu, dengan energi menakutkan yang keluar dari pedang ganda, Wang Jing mengambil langkah besar menuju Chun Youn. Setiap pemimpin Yulin, yang berada di belakang Chun Youn, menjadi kaku menyaksikan itu. Pada saat itu, Wang Jing berlutut dan menyapa Chun Youn dengan suara keras. Atas perintah Tuhan, saya datang ke sini secepat mungkin. Petik 2 tanda seru petik 2. Mendengar kata-kata mengejutkan dari Wang Jing, semua orang di Wulin terkejut, kecuali anggota Sekte Setan. Apa artinya ini? Semua orang meragukan telinga mereka. Martial Dual Sword, Wang Jing, anggota dari 5 prajurit terkuat yang telah lama bersembunyi berubah menjadi bawahan Chun Youn, penguasa kultus iblis. Ini tidak masuk akal. Namgung Kiong tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 2 dari 5 prajurit terkuat telah memihak Chun Youn. Chun Youn berbicara dengan suara rendah ke arah Blade God Six Martial Clan, pasukan jahat dan semua orang Yulin yang berpihak pada pasukan Langit Agung. Sudah kubilang. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Petik 2 tanda seru petik 2. Inilah alasan mengapa gerbang utara juga ditutup. Mata Liwuk, yang mengejeknya beberapa saat lalu, mulai bergerak, tubuhnya gemetar. Meskipun pengeboman gagal, dia berpikir bahwa dia masih bisa menjatuhkan penguasa kultus iblis, tetapi mereka tertipu dan merekalah yang terpojok. Ini akan menjadi kuburanmu, Tuan. Dari kultus iblis, wah. Bibir Chun Youn membentuk senyuman dan memulai perang dengan kata-kata paling sinis yang bisa dia kumpulkan. Chun Ma generasi kedua dari Sekte Setan Langit, Chun Youn, memerintah. Bunuh semua orang, jangan biarkan ada yang hidup. Yah. Bab 393, generasi kedua Chun Ma, 1. Perintah yang keluar dari mulut Lord of the Demonic Cult membuat semua orang Wulin yang berkumpul di kastil Jin gemetar. Memang, mereka mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk memusnahkan semua orang yang berada di halaman kastil. Rencana untuk mengusir musuh ke satu tempat, yang bahkan tidak berada di wilayah kultus iblis tetapi di wilayah faksi lain tidak hanya berani tetapi juga menakutkan. Dia Chun Ma. Di sisi lain, wajah keempat pemimpin pasukan keadilan dan pemimpin besar yang berada di sisinya tampak shock. Mereka terkejut dengan perintahnya untuk membunuh semua orang di halaman kastil, tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah Chun Youn menyebut dirinya sebagai Chun Ma generasi kedua. Chun Ma, iblis surgawi. Tidak ada satu orang pun di seluruh Wulin yang tidak tahu nama itu. Secara keseluruhan Wulin dia dikenal sebagai salah satu, 4 pejuang hebat, bersama dengan Lone Supreme Warrior, Dokgo Gupae, Dharma Barat dan Yang Sambong. Chun Ma adalah sosok legendaris yang dikenal sebagai yang terkuat dalam sejarah Wulin dan pendiri Demonic Cult. Meskipun dia mengejar jalan iblis dan bahkan ketika reputasinya dibayangi oleh faksi lain, dia masih satu-satunya yang mengguncang seluruh Wulin. Tidak mungkin ada orang yang menyangkal bahwa Chun Ma adalah sosok legendaris. Pemimpin besar Yimok dan para pemimpin pasukan keadilan tidak tahu mengapa Chun Youn menyebut dirinya Chun Ma. Sejauh yang mereka tahu, orang bernama Chun Ma adalah iblis yang berjalan seperti raja hanya untuk tersesat.
Ya ampun, dia menyebut dirinya Chunma, apakah dia juga akan tersesat? Dewa Surgawi. Itu adalah pilihan kata yang tidak biasa bagi yang lain. Satu hal yang pasti bagi mereka, saat melihat Chun Youn, mereka terus-menerus diingatkan akan tindakan Chunma, Tuan yang asli. Wah, menyaksikan para prajurit kultus iblis berbaris maju, berteriak tentang membunuh semua orang, para pejuang pasukan jahat, klan pedang Dewa Enam bela diri dan pasukan surga agung mengeluarkan senjata mereka juga. Cang, cang, cang. Perang yang terdiri dari yang terbaik dari masing-masing faksi, bukan lagi perang di mana hanya para pemimpin yang dapat terlibat dan meminta para prajurit untuk mundur. Ini berubah menjadi perang yang bisa berdampak besar pada keseimbangan kekuatan di setiap faksi di masa depan. Sialan, bahkan sebelum penguasa kultus iblis muncul, Garmojam dari Sungai Kuning khawatir bahwa dia hanya akan membalas dendam pada penguasa tetapi tidak dapat merusak kultus tersebut. Namun, kini berubah menjadi mimpi buruk bagi 17 keluarga River yang menemaninya berperang. Wong, Wong, melihat pria itu memegang dua pedang di kedua tangannya, dia langsung teringat apa yang terjadi di masa lalu. Itu benar-benar pembantaian. Dengan ribuan orang bersamanya, dan hanya dalam setengah hari, mereka terpojok oleh Martial Dual Sword, Wang Jing. Garmojam memang tumbuh jika dibandingkan dengan masa lalu, tetapi energi yang dia rasakan dari perang menanamkan rasa takut dalam dirinya. Ini adalah tugas pertamaku. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya Wang Jing bekerja sebagai bawahan seseorang. Dia bertanya-tanya pertempuran seperti apa yang akan terungkap saat menemani Chun Youn dan kapan dia akan dipanggil, tetapi melihat pemandangan ini, dia merasa puas. Dia diberi kesempatan untuk memusnahkan sisa kepala keluarga River yang telah bergandengan tangan dengan Forces of Evil. Aku akan ambil pemimpinnya dulu. Tak, Wang Jing mengambil posisi lempar lembing, dan dengan sekuat tenaga, dia siap untuk melemparkan satu pedang ke tempat Garmojam di Sungai Kuning berada. Sialan, apakah dia langsung mengincar para pemimpin? Tidak mungkin baginya untuk mundur karena ada bawahan di belakangnya. Garmojam mengumpulkan energi internal pada pedang naga air. Wong, dia sedang mencoba mencari momen ketika pedang itu akan bersentuhan dengannya dan dia sudah memasang ekspresi gugup, tapi seseorang menghalanginya untuknya. Petik 1 tanda tanya petik 1. Tampilan belakang menunjukkan seorang pria dengan rambut putih dan pedang merah di punggungnya. Dia adalah Noh Do Kyung, salah satu dari 6 martial masters dari Blade God Six Martial Clan. Berkat dia, Wang Jing yang hendak melemparkan pedangnya ke arah Garmojam berhenti. Fiuh! Garmojam yang gugup menghela nafas lega tanpa disadari. Noh Do Kyung, yang menyelamatkan Garmojam dari krisis, mulai melepaskan energi yang kuat dan berbicara dengan Wang Jing. Seorang pria yang mengincar yang lemah agar tampak kuat bagi orang lain. Menyedihkan. Meskipun dia sedikit jahat, Garmojam tidak bisa menahan cemberut mendengar kata-kata yang menyebut Wang Jing lemah. Namun, Noh Do Kyung sama sekali tidak peduli dan menunjuk ke belakang untuk mengirim pesan. Kamu harus pergi dan menyerang podium dengan menyerang dengan prajurit Yulin yang tersisa yang dibagi menjadi 2 kelompok. Serahkan ini padaku. Tidak ada pilihan yang diberikan. Garmojam menganggukkan kepalanya dan memimpin 17 keluarga Sungai Asteris dan 100 prajurit dan maju menuju podium. Apakah dia salah satu dari 6 martial master yang dibicarakan oleh Lord? Mata Wang Jing berbinar. Seseorang yang bukan kepala klan, tapi salah satu pemimpin, ada di depannya. Meskipun dia belum bersaing dengan pria ini, Wang Jing langsung tahu bahwa kemampuannya mirip dengan miliknya. Saya tidak pernah menyadari bahwa ada orang tua di Wulin. Huhuhu, kamu adalah orang yang berharga. Anda adalah salah satu dari 5 prajurit terkuat Wulin. Hanya saat aku bertambah tua, aku akan bisa mengalahkanmu. Itu adalah kata-kata arogan yang dibungkus dengan sopan. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka berbicara dan mereka hanya saling memandang, tidak ada satu orang pun yang maju selangkah. Mereka membutuhkan provokasi yang tepat untuk bergerak maju. Jika kamu ingin bertarung dengan lawan yang hebat, bagaimana kalau kamu pergi bertarung dengan Tuhan kita? Mendengar kata-kata itu, wajah Noh Do Kyung menjadi kaku. Dia ingin mengatakan sesuatu,
dia tahu bahwa dia tidak akan menang dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan Lord of the Demonic Cult yang mengerikan. Mulutmu adalah satu-satunya yang kuat. Tuhan kita memiliki sesuatu yang khusus disiapkan untuknya, jadi kamu harus melawanku. Dentang. Bahkan sebelum Wang Jing bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang merah cerah Noh Do Kyung meraih kepala Wang Jing. Tidak mungkin Wang Jing, yang dalam kondisi terbaiknya, tidak bisa mencegahnya. Dengan ringan mengangkat pedangnya ke samping, dia berhasil memblokir serangan itu. Kang, serangan kejutan tidak berhasil padanya. Ini yang diharapkan dari salah satu dari 5 prajurit terkuat. Keek, pedang besar Wang Jing bergidik. Namun, dia tidak didorong mundur atau menderita luka dalam. Kekuatan itu tidak normal. Keduanya tampaknya memiliki jumlah kekuatan yang sama, yang berarti serangan mereka akan dibatalkan. Itu berarti mereka tidak punya pilihan selain saling berhadapan dengan menggunakan ki. Ayo lakukan dengan benar, Pak Tua. Dengan ringan memegang pedang besar di tangan kanannya, Wang Jing melompat ke arah Noh Do Kyung. Ca. Keterampilan ilmu pedang sejati yang sama seperti yang diharapkan siapapun dari salah satu dari 5 prajurit terkuat. Pria ini, Wang Jing, memegang pedang besar seolah-olah dia sedang memegang cabang. Bagus. Tak. Mungkin dia terlalu bersemangat melihat ilmu pedang Wang Jing, itu sebabnya Noh Do Kyung melakukan gerakan kaki seni ekstrim yang unik untuk menghindari pedang terlalu dekat dengannya tanpa bergerak lebih dari 3 langkah. Itu adalah pertaruhan yang berisiko. Apakah dia begitu yakin bahwa dia dapat menghindari terkena pedangku? Tanpa keyakinan seperti itu, tidak ada orang yang akan tinggal di tempat yang sama. Namun, Noh Do Kyung membuat pilihan yang tepat. Satu-satunya kelemahan pedang ganda bela diri, Wang Jing, adalah dia menggunakan pedang besar sebagai senjatanya, yang membuatnya sulit untuk menggunakan pedang ki dalam jarak dekat. Ini akan menjadi pertarungan jarak dekat. Memikirkannya saja sudah membuat senyum merayap ke bibir Wang Jing. Di sisi lain, para prajurit klan Blade God Six Martial dan Forces of Great Justice didorong mundur oleh para prajurit dari kultus iblis, bertentangan dengan apa yang telah mereka rencanakan. Mungkin itu karena bersama Tuhan mereka, tetapi moral para prajurit dari kultus iblis tampaknya telah melambung tinggi ke langit. Wah, memotong. Jika itu Chun Youn sendirian, lawan akan memiliki waktu yang mudah untuk fokus padanya, tetapi dengan prajuritnya di depannya, sepertinya melewati mereka akan sulit. Wah, Anda telah mempersiapkan diri dengan baik, Tuan dari kultus iblis. Mata Nam Gung Kiong berkobar karena marah. Bagaimana dia bisa mendapatkan ide untuk membawa anak buahnya menyamar sebagai pejabat istana? Keberaniannya membuat Nam Gung Kiong semakin geram. Aku harus menuangkan semua kekuatanku ke dalam seranganku untuk menjatuhkan orang itu. Tapi di mana dia? Meski itu pertarungan yang sulit, rencana untuk menjatuhkan Chun Youn tidak berubah. Menebas kepala Chun Youn saja bisa mengubah seluruh skenario. Untuk melakukan itu, prajurit tingkat master unggul atau kepala klan harus bergerak terlebih dahulu. Pindah. Kuak. Nam Gung Kiong melepaskan pedang apinya dan mengalahkan para prajurit kultus iblis yang menyerbu ke arahnya. Sementara itu, dia mencari keberadaan para pemimpin lain dari klan Blade God Six Martial. Mereka juga bergerak maju sedikit demi sedikit, tetapi pemimpinnya tidak terlihat. Di antara suara banyak orang yang berbenturan, suara luar biasa dari orang-orang berlevel tinggi yang beradu pedang tertangkap telinganya. Ketika dia berbalik ke tempat itu, para pemimpin pasukan keadilan dan kepala klan lain dari faksi Yulin bertabrakan dengan para prajurit dari klan Blade God Six Martial. Sejak awal, faksi Yulin bertujuan untuk menjatuhkan klan Blade God Six Martial. Pemimpin hebat, pemimpin besar Forces of Justice, Yi Mok, bersaing dengan seseorang bernama Liu Wuk, yang tampaknya memimpin klan Blade God Six Martial dalam perjanjian. Begitu perang dimulai, Yi Mok langsung bergerak mengambil Liu Wuk sebagai lawannya. Ini luar biasa. Memang, dia adalah salah satu dari 5 prajurit terkuat Wulin, yang mewakili Yulin. 3 pedang udara yang ditangani Yi Mok tampaknya efektif dalam mendorong mundur master pedang Liu Wuk. Untuk membuat formasi seperti itu menggunakan pedang udara,
dia benar-benar orang yang hebat. Bahkan Liwuk, yang ahli dalam mengendalikan pedang udara, mau tidak mau mengagumi keterampilan Yimok. Itu menunjukkan keinginannya sebagai seorang pemimpin, yang ingin mengakhiri pertempuran untuk menghindari kerugian yang tidak perlu lagi. Tapi bertindak begitu tergesa-gesa terhadapku berarti kamu sombong. Cacacacacacang. Master pedang Liwuk menciptakan pola seperti jaring untuk memblokir pedang udara. Sambil mengumpulkan energi di tangan kirinya, dia memberi isyarat untuk mengangkat sesuatu ke udara. Retakan terbentuk di tanah dan energi di sekitarnya membelah tanah saat bongkahan batu melonjak tinggi sekaligus. Swoosh, swoosh, swoosh. Hindari itu. Itu sangat kuat sehingga para pemimpin pasukan keadilan dan yang lainnya dari klan pedang Dewa Enam bela diri, yang mengadakan pertempuran mereka sendiri di tempat-tempat terdekat, mencoba untuk menghindari serangan. Itu adalah teknik di mana kekuatan Ki digunakan oleh mereka yang mencapai tingkat Mahaguru. Masing-masing batu itu bergerak dengan kecepatan meriam yang dilepaskan. Ketika Yimok, yang sedikit terkejut, mendorong tangan kirinya, salah satu batu yang datang untuknya melewati pedang udara dan akhirnya pecah menjadi beberapa batu lagi. Aduh, papak. Pecahan itu juga. Batu itu, yang pecah menjadi beberapa pecahan kecil, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Cukup untuk menembus tubuh prajurit terdekat. Mundur. Jangan mendekati pertempuran mereka. Prajurit dari kedua belah pihak memutuskan untuk menjauh dari mereka pada saat yang bersamaan. Itu adalah pertarungan tingkat tinggi yang membuat pemirsa terkagum-kagum. Apakah ini level dari 5 prajurit terkuat? Dapat dikatakan bahwa konfrontasi mereka terlihat seperti tahap manusia lampau. Sulit bagi seseorang yang sedang berkonfrontasi dengan Yimok untuk membantu orang lain dalam menjatuhkan Lord of the Demonic Cult. Pemimpin. Saat itu, suara Dang Pilsun masuk ke telinga Nam Gung Kiong. Tidak jauh dari sana, Dang Pilsun berdiri di sana, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah maju sekitar 15 langkah lebih dekat ke tempat penguasa kultus iblis berdiri. The Forces of Evil sekarang memblokir para prajurit dari kultus iblis. Ini adalah waktu yang tepat untuk memukul tuan mereka. Suara yang penuh dengan tekad. Seperti yang dikatakan Dang Pilsun, 6 pedang tampak sibuk bertarung dengan anggota Sungai Kuning, Garmojam dan keluarga 17 sungai yang datang dari barat. Saya pikir mereka tidak istimewa, tapi saya terkesan. Karena sifat dari pasukan kejahatan, Nam Gung Kiong berpikir bahwa mereka tidak akan bergerak kecuali mereka terpojok. Tentu saja, Nam Gung Kiong tidak tahu bahwa pasukan kejahatan hanya mengambil orang yang paling mudah untuk dihadapi dengan menyerahkan Wang Jing kepada Noh Do Kyung. Anggota aliansi, Anda tidak sendiri. Bahkan setelah mengatakan itu pada di mana guru ilahi. Ini adalah kesempatan kita untuk menjatuhkannya. Dengan gerakan rahasia kita akan membidik Lord of the Demonic Cult. Rahasia. Kata rahasia membuat mata Nam Gung Kiong bergetar. Sepertinya dia berbicara tentang rahasia yang sama yang dibicarakan Dang Pilsun sebelum datang ke Tong Ho. Dang Pilsun mengatakan bahwa dia tidak tertandingi dalam hal racun jika dibandingkan dengan kepala klan racun kultus iblis, Baik Oh. Apakah dia mencoba melakukan seni bela diri, 1000 racun? Seni bela diri 1000 racun. Level tertinggi bagi mereka yang mempelajari seni racun. Ketika seseorang mencapai keadaan di mana orang itu bisa mengeluarkan racun dari seluruh tubuhnya. Namun, diketahui ada batasan seberapa banyak kastor bisa bertahan. Ada racun tak berwujud di tanganku. Maksudmu kamu berhasil melakukannya? Hanya ada 1 botol racun yang tersisa di tubuhku. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa racun tak berwujud adalah racun terbaik yang diproduksi oleh keluarga Dang. Racun ini, yang tidak memiliki bentuk, bau, atau rasa begitu kuat sehingga sekali diracuni, bahkan prajurit tingkat Supermaster tidak bisa tidak mati. Kami beruntung dia tidak meninggalkannya. Selain kekuatannya yang luar biasa, kemungkinan orang akan bingung karena sifatnya yang tidak berwarna atau tidak berbau, jadi itu adalah racun terlarang yang Yulin putuskan untuk tidak pernah digunakan. Rumusnya sangat rumit dan dianggap rahasia. Setiap sampel racun dan buku-buku tentang itu telah dibuang, tetapi sangat bagus bahwa beberapa orang menyembunyikan racun itu. Ini adalah botol terakhir yang tersisa.
Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh Lord of the Demonic Cult itu dan mendorongnya ke dunia bawah. Saya harap Tuhan menutup mata terhadap hal ini. Namgung Kiong memandang Chun Youn yang berdiri di podium. Dia bertarung dengan 7 anggota Blade God Six Martial Clan, yang menggunakan seni pedang ekstrim bintang 7. Ini seharusnya menjadi kartu truf yang disiapkan oleh klan Blade God Six Martial dan mengejutkan bagaimana mereka bisa bertahan dengan baik melawan Chun Youn. Ah, ini kesempatan kita. Ketika Chun Youn menjadi lelah, sepertinya menggunakan racun dari keluarga dan itu mungkin. Kurung siku buka titik. Saya mengerti. Namgung Kiong akhirnya memberikan izin. Seperti yang sudah diketahui, dia tidak dalam posisi untuk membunuh guru ilahi di levelnya. Ada kemungkinan karena ini adalah racun tak berwujud. Jika itu adalah racun yang hebat, maka itu pasti bisa membunuh monster di podium itu. Namun, penggunaan racun dianggap busuk di Wulin. Inilah alasan mengapa 5 prajurit terkuat dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk membunuh orang dengan senjata mereka sendiri. Itu juga mengapa monster seperti Baik-Oh dari kultus iblis dan keluarga dan tidak dikenali di Wulin. Aku akan menggunakan tubuh ini untuk membunuh penguasa kultus iblis. Jika itu terjadi, maka nama keluargaku harus bergema di dalam Yulin. Dang Pilsun tampak sedih saat mendekati podium. Semakin dekat dia, semakin sulit wajahnya tampak. Tidak hanya para prajurit dari kultus iblis, tetapi beberapa prajurit lainnya terlibat dalam perkelahian. Dia memanfaatkan celah itu dan terus bergerak maju. 9 langkah. Kuak. Cacacang. 8 langkah lagi. Dang Pilsun bergerak maju sebanyak yang dia bisa. Dengan gerakan yang minim, Dang Pilsun bergerak sangat lambat untuk menghindari terkena pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Akibatnya, ada 5 langkah tersisa. Ini jarak yang cukup untuk menggunakan racun tak berwujud. Bahkan wajah Namgung Kiong berubah tegang, menahan nafas saat dia melihat sekeliling pada apa yang terjadi. Meneguk. Dang Pilsun mengeluarkan vial dari celananya dan langsung meminumnya. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang normal, tetapi dia adalah seseorang yang terbiasa dengan racun dan tubuhnya dilatih untuk melebur dengan racun itu. Wah, ini terbakar. Meskipun saya sudah terbiasa, tubuh saya sepertinya terbakar dari dalam. Hal seperti itu pasti akan terjadi karena itu adalah racun terkuat di seluruh Wulin. Bahkan jika racun itu menyatu dengan tubuh Dang Pilsun, itu tetap akan membawa kematian guru ilahi manapun. Dang Pilsun, yang menyatu dengan racun tak berwujud, berteriak kesakitan. Racun ganas memancar dari tubuhnya dan energi ungu mengalir dari tubuhnya. Cik, kuak, poi racun, pengguna racun. Bahkan para prajurit dari kultus iblis yang mencoba menghentikannya bingung dengan energi yang tiba-tiba keluar dari Dang Pilsun. Mereka tidak bisa membiarkan orang seperti dia naik podium. Pada saat itu, seorang pendekar pedang bergegas maju dan menghalangi para prajurit kultus iblis agar tidak maju. Swoosh! Dang Pilsun menyadarinya saat Namgung Kiong, yang mencoba membuka jalan menuju penguasa kultus iblis, maju untuk memblokir anggota kultus iblis. Teruskan. Menjadi pahlawan. Pemimpin. Dang Pilsun tergerak oleh ulah Namgung Kiong. Tanpa ragu, dia bergerak menuju Chun Youn yang berada di podium. Saya yakin akan berhasil. PSSS. Tubuhnya melepaskan begitu banyak energi beracun sehingga semua yang mendekati tubuh Dang Pilsun meleleh. Bahkan jika dia meledak, ledakannya akan mencapai radius 10 meter. Pengguna racun. Pergi. Apa? 7 master dari klan Blade God Six Martial dan Six Sword sama-sama memandang ke arah Chun Youn, sementara 7 master dari klan Blade God Six Martial perlahan mundur. Itulah saat yang ditunggu-tunggu oleh Dang Pilsun. Chun Youn, penguasa kultus iblis, sedang berdiri di sana, menunggu kematiannya. Dang Pilsun akan tetap berada di hati setiap orang sebagai pahlawan yang berkontribusi pada masa depan Wulin yang adil. Lord of the Demonic Cult, untuk keadilan, kamu harus pergi ke bawah. Dang Pilsun, yang berteriak, terdiam. 2 langkah dari podium, dia diangkat ke udara oleh Chun Youn. Mengapung. Apa ini? Chun Youn dengan ringan melambaikan telapak tangannya seolah dia memblokir sesuatu dan menatap pria itu.
Dang Pilsun sangat frustrasi sehingga dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Sialan, dia tidak memikirkan ini. Siapa sangka Chun Youn akan menahannya di udara. Perbedaan keterampilan mereka ternyata terlalu banyak. Monster ini, mungkin aku harus meledakkan diriku sendiri. Dang Pilsun, yang bingung, mencoba meledakkan dirinya. Apakah kamu berpikir untuk bunuh diri? Saya sudah merasakan cukup racun sampai sekarang. Kamu bisa pergi ke dunia bawah sendirian. Apa? Jijik. Pada saat itu, tubuhnya mulai menjadi dingin. Tunggu sebentar, ini. KRR. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, tubuh Dang Pilsun menjadi dingin, seolah terperangkap dalam es. Ketika dia benar-benar membeku, Chun Youn mendorong tubuh yang mengambang dan sedingin es dengan tangannya, saat bergerak dengan kecepatan tinggi dan jatuh di luar tembok kastil. Swoosh! Bang! Retakan! Suara sesuatu yang jatuh dan meledak di luar kastil terdengar di dalam. Nam Gung Kiong kehilangan kata-kata saat dia melihat asap hitam membubung di luar kastil. Bajingan gila, bagaimana ini terjadi dengan cara ini? Catatan editor, asterisk sama dengan sebelumnya dikenal sebagai 18 keluarga sungai. Tapi ingat, Youn dan kelompoknya memusnahkan salah satu keluarga sambil mencoba menyelamatkan cucu tabib yang saleh. Bab 394. Bab 394, Generasi Kedua Chun Ma, 2. Pemimpin Nam Gung Kiong tercengang. Dang Pilsun, yang bertekad untuk membawa Chun Youn bersamanya, mati sendirian dengan sia-sia. Apa yang terjadi pasti merupakan sebuah kemungkinan, tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa Dang Pilsun akan membeku dan meledak? Apalagi yang dia tahu. Ini adalah keterampilan yang bisa dilakukan oleh orang-orang di utara. Kadang-kadang, Nam Gung Kiong melihat beberapa prajurit dengan yin dan yang kuat menangani keterampilan seperti itu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chun Youn, seseorang yang berbasis yin, dapat melakukan itu. Sayangnya untuk Dang Pilsun, dia akhirnya mati tanpa mencapai apapun. Dia pria yang menakutkan. Nam Gung Kiong benar-benar merasa takut pada Chun Youn. Dari ancaman hingga mencegah bunuh diri dengan menanyai diri tepat di tengah penyergapan hingga melempar keluar kastil. Kemampuan yang luar biasa untuk menilai suatu situasi. Jika racun itu menyebar, aku pasti sudah mati seperti anjing. Jika Chun Youn memikirkan keselamatannya sendiri terlebih dahulu dan mendorong Dang Pilsun pergi, Nam Gung Kiong akan terlibat dalam ledakan itu. Kemudian racun itu juga akan menyebar ke dalam kastil. Pengalaman itu membantu saya. Itu tidak disengaja, tapi Chun Youn teringat saat dia berkompetisi dengan Baiko. Berkat penyebaran racun, mereka yang menyaksikan pertempuran dan orang-orang dari klan Blade God Six Martial, yang bertarung dengan ketat, mundur. Jika racun menyebar di dalam kastil, itu akan menjadi pertarungan yang sama sekali berbeda. Sekarang harus ada 3 anggota organisasi pasukan keadilan agung yang tersisa, termasuk satu yang disebut Hoju. Organisasi itu sudah cukup kecil, dan sekarang salah satu anggotanya baru saja meninggal. Chun Youn mencari target selanjutnya, yaitu Nam Gung Kiong yang berada tepat di tengah lapangan. Apakah dia mengincar pemimpin organisasi? Aku. Nam Gung Kiong, yang melakukan kontak mata dengan Chun Youn, tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Chun Youn menatap lurus ke arahnya setelah membunuh salah satu anggota. Entah kenapa Nam Gung Kiong bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin. Apa dia juga menyadari posisiku seperti klan Blade God Six Martial? Itu tidak mungkin. Jadi kenapa Chun Youn merawatnya? Pada saat itu, energi aneh mulai muncul di belakang Nam Gung Kiong. Ini. Terkejut dengan energi yang tiba-tiba, Nam Gung Kiong menoleh ke belakang. Di belakangnya adalah seorang pemuda mengenakan tudung biru dengan seragam istana kerajaan. Sepertinya dia adalah seorang pejuang dari kultus iblis yang menyamar, sama seperti Chun Youn. Sambil melihat-lihat, pria berkerudung biru itu berbicara kepadanya. Anda di sini, hehe, aku menemukanmu berkat Tuhanku. Disebut sebagai pemimpin pasukan keadilan yang berpangkat tinggi, tetapi bersembunyi di tengah pertempuran. Cuk, Nam Gung Kiong menekankan pria itu dengan pedangnya. Di luar, pria muda itu tidak terlihat mengesankan,
tetapi energinya. Energi yang dipancarkan tubuhnya bahwa pria ini adalah seorang superior master. Siapa dia? Hubong menemukan nama pemimpin yang dia tuju adalah Nam Gung Kiong dari pasukan keadilan. Dengan suara bernada rendah dan ibu jari menunjuk ke dada yang membusung, Hubong memutuskan untuk memperkenalkan diri. Saya Hubong. Hubong, itu adalah nama yang dia dengar untuk pertama kalinya. Di antara orang-orang dari kultus iblis, ada orang yang disebut Enam Pedang dan sepertinya mereka diperkenalkan untuk pertama kalinya. Yang ini sepertinya juga seseorang yang penting dalam kultus. Tentu saja, dia jauh lebih tinggi dari Enam Pedang berdasarkan energi yang dia pancarkan. Aku bawahan pertama Chunma dari Sky Demon Order dan letnan pengawal. Perlu tahu lebih banyak. Jika demikian, saya akan memberitahu Anda. Teriak. Dengan kata-kata itu, bilah pisau Hubong mulai menghasilkan api. Nyala api itu tidak menyenangkan dan merupakan energi asing bagi Nam Gung Kiong. Sepertinya Hubong bukan pria yang harus dianggap enteng hanya karena dia masih muda. Jika saya tidak hati-hati, masalah akan terjadi. Nam Gung Kiong memegang pedang dan menatap pria itu. Papa, sementara itu, yang lainnya muncul di podium tempat Chun Youn berdiri. Mereka adalah 7 master dari klan Blade God Six Martial, yang melarikan diri merasakan racun dari Dang Pilsun. Kesedihan terukir di wajah mereka. Saya ingin orang-orang Yulin itu melakukan sesuatu dengan benar. Sangat buruk. Salah satu dari ketujuh orang itu, Master Gie Sang, yang naik ke podium, berjalan ke depan sambil berkemah. Dia adalah salah satu orang yang berharap Chun Youn mati karena racun. Racun yang dipancarkan oleh Dang Pilsun, yang meminum racunnya, begitu kuat bahkan mereka merasa berbahaya untuk tetap berada di dekatnya. Aku ingin tahu apakah ini termasuk takdir bagi kami untuk melawan guru ilahi dengan tangan kami sendiri. Buka formasi. Buka formasi. Pak, ketika Gie Sang mengambil bendera klan mereka, 6 master lainnya, yang bersamanya, masing-masing mengambil sikap yang berbeda. Seni pedang ekstrim bintang 7. Ini adalah formasi yang dibuat oleh para pemimpin klan. Ini adalah formasi yang dibuat untuk menangani master paling terampil di dunia. Formasi ini dikenal canggih dan membuat kekuatan serangan mereka berkali-kali lipat lebih kuat dari individu yang mencapai level superior master. Wajah 7 master penuh percaya diri. Mungkin karena mereka mengira bisa melawan Chun Youn dengan pijakan yang sama. Saya gugup karena dia adalah guru ilahi, tetapi ini yang terbaik. Tidak, formasi ini, serangan ini layak disebut sebagai yang terkuat yang pernah ada. Saat perang dimulai, para prajurit dari klan Blade God Six Martial dibebani oleh perintah dari Master Pedang Liwuk. Bahkan para mahaguru dalam klan mereka diserahkan kepada mereka oleh guru ilahi. Dipertanyakan apakah mereka bahkan bisa berselingkuh dengan Chun Youn sendiri. Bahkan jika Anda adalah seorang guru ilahi, Anda tidak terkalahkan. Chun Youn tidak seseram yang mereka kira. Fakta bahwa mereka dapat bersaing secara setara dengan Chun Youn, seorang guru ilahi, berarti bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Kamu banyak bicara. Apa kau akan terus berbicara? Tak tergoyahkan, Chun Youn bertanya padanya. Gie Sang tersenyum mendengar dan menjawab. Saya pikir kami memang membutuhkan waktu lama. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa apa yang Anda lihat kami lakukan hanyalah pendahuluan dari teknik ini. Aku akan menunjukkan kepadamu bentuk terakhir dan terkuat dari Seven Star Extreme Blade Art. Seni pedang ekstrim bintang 7. Mendengar teriakan Gie Sang, para superior master lain di belakangnya tampak terkejut. Mata Chun Youn berbinar. Ini bukan formasi. Kali ini, rasanya aman untuk berasumsi bahwa kekuatan Qi digunakan untuk menyerangnya. Caca-caca, sampai saat ini, 7 dari mereka dengan cerdik menciptakan kekuatan Qi dan menggabungkan serangan mereka menjadi serangan yang berbeda. Namun, kali ini, semua serangan mereka tampaknya menjadi satu dan kekuatan mereka jauh melampaui yang sebelumnya. Dia nyaris tidak menghentikan serangan sebelumnya. Dengan serangan ini, Lord of the Demonic Cult mungkin bisa dikalahkan. Mata mereka menyembunyikan kemenangan. Qi biru dengan lintasan yang indah tidak menunjukkan tanda-tanda celah apapun. Itu pada saat itu, orang aneh. Tiba-tiba,
Energi asing mulai muncul dari tubuh Chun Youn. Semua mata mereka ingin melihat apa yang terjadi. Apakah itu berubah menjadi hitam? Warna biru pada pedang yang dipegang Chun Youn berubah menjadi warna kehitaman. Pedang hitam, yang sepertinya bersifat iblis, memberi semua orang perasaan tidak menyenangkan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tubuh Chun Youn bergerak untuk pertama kalinya. Wuih, wujudnya terbagi menjadi 7 bayangan, mengeksploitasi celah kecil dalam formasi mereka. Caca-caca, ini nggak masuk akal. Bagaimana dia melakukan ini semua pada waktu yang sama? Ketujuh master, yang menyaksikannya, terkejut. Kesenjangan, yang dieksploitasi oleh Chun Youn dengan pedang hitamnya, adalah ruang tempat pedang Ki terhubung. Kita harus membela diri. Jika mereka melakukan lebih dari itu, mereka akan memperlebar jarak dan formasi mereka akan hancur. 7 dari mereka secara paksa terus menggunakan pedang Ki. Tapi, caca-caca-caca, kekuatan apa? Sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Formasi terakhir dari teknik ini mulai memancarkan kekuatan 2 kali lipat dari kekuatan awal. Saya merasa tangan saya akan terkoyak. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa mereka tahan. Astaga, penyok. Lengan kanan mereka, yang merupakan lengan dominan mereka, mulai sakit dan pedang di tangan mereka mulai patah dan segera patah. Kuak. Retakan. Pecahnya pedang mereka adalah satu hal, tapi tubuh mereka, yang sepertinya bertemu setelah menggunakan formasi itu, terlempar kemana-mana. Mereka didorong ke dinding di setiap sisi, dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba bertahan dari serangan gencar, mereka batuk darah. Bagaimana formasi terakhir bisa dipatahkan dengan mudah? Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Sampai baru-baru ini, kami memiliki pijakan yang sama. Selain itu, formasi terakhir 2 kali lebih kuat dari formasi awal. Menemukan celah seharusnya memakan banyak waktu, tetapi Chun Youn tidak hanya menemukan celahnya, dia entah bagaimana menghancurkannya. Kepada para prajurit yang terkejut, Chun Youn berbicara. Sepertinya kamu salah tentang sesuatu. Ada apa? Kalian pikir kalian cukup kuat untuk menghadapiku karena teknik itu? Ada 2 alasan mengapa kamu tidak bisa berselingkuh denganku. 2, sepertinya kamu tidak perlu tahu. Chun Youn mengangkat tangan kirinya dan menjabatnya. Lalu tiba-tiba, hawa dingin mulai meletus dan pedang yang terbuat dari es transparan muncul di udara. Astaga, pemandangan itu sendiri mengejutkan mereka. Apa itu? Chun Youn pengganti tangan lainnya. Bingung dengan apa yang terjadi, mereka buru-buru berdiri, tapi bahkan kemudian, 7 pedang es, yang tidak ada sampai beberapa saat yang lalu, memojokkan mereka. Mengambang. Ini pedang udara. Mereka tidak bisa mempercayainya. Membuat pedang es cukup sulit, tapi pria ini menggunakan pedang es sebagai pedang udara. Tapi lebih dari itu, pedang ketujuh ini memojokkan mereka, siap menjatuhkan mereka kapan saja. Apa yang dia coba lakukan? Bibir Chun Youn perlahan berubah menjadi senyuman dan berbicara kepada mereka yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Berkat kamu, aku belajar hal yang menyenangkan. Belajar? Tunggu sebentar. Pada saat itu, pedang es yang melayang di sekitar mereka bergerak dengan harmoni yang sempurna. Mata 7 master dari klan Blade God Six Martial tampak seperti akan meledak. Omong kosong. Mengejutkan? Itu adalah formasi yang sama yang mereka lakukan, 7 Star Extreme Blade Art. 7 pedang es menyebar dan melancarkan serangan satu demi satu. Memotong. Kuak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semua menjadi kaku tidak tahu harus berbuat apa. Mereka bahkan kehilangan pedang mereka saat mereka hancur. Tubuh mereka, yang tak berdaya dan tak bersenjata, tercabik-cabik. Merobek. Yang lebih menakutkan lagi adalah setiap tebasan pada pedang es membuat mereka merasakan sakit dan kematian pada saat yang bersamaan. Mengakhiri sistem yang menggabungkan skema seni pedang ekstrim 7 bintang. Seiring dengan suara nano di kepalanya, pedang es segera kehilangan warna dan runtuh. Kepala 7 master yang terpenggal sangat terkejut sehingga semua kepala membuka mata lebar-lebar.
Karena saya sudah tahu formasinya, saya bisa mempelajarinya dengan cepat. Chun Youn bantuan mengorganisasi formasi di tempat dengan Nano. Karena Nano, Chun Youn tidak perlu menggunakan kekuatan, dan ketika Nano akan memutar ulang formasi, Chun Youn mengerti bagaimana formasi itu bekerja. Jika Nano tidak dapat memutar ulang skema, Chun Youn akan membutuhkan waktu lama untuk mempelajarinya. Itulah yang dituju oleh Chun Youn. Sejak pertama kali dia melihat mereka membuka sesuatu yang baru, dia tahu bahwa formasi meningkatkan kekuatan Qi, itulah sebabnya dia sengaja melawan mereka. Dari sudut pandang mereka yang menderita, ini tidak lebih dari sudut pandang harta karun. Wah, pertarungan Chun Youn di podium disaksikan oleh yang lainnya. 6 pedang, Hu Bong dan bahkan yang lainnya yang bertarung. Mereka semua datang dari 10.000 gunung demi dan kesejahteraan Tuhan mereka. Para tetua terus-menerus menasihatinya. Tuan, Anda tidak selalu bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Bukannya kamu tidak bisa menangani musuh, tetapi para prajurit di akademi kami juga perlu mendapatkan pengalaman praktis. Ini adalah salah satu alasan mengapa Chun Youn bertarung dengan 7 master dari klan Blade God Six Martial. Itu tujuannya untuk menunjukkan kekuatan dan wujudnya kepada prajurit akademi baru iblis, sebagai sarana bagi mereka untuk melihat perang dan mendapatkan pengalaman secara langsung. Benar, seseorang harus kuat untuk mengikuti yang kuat. Bibir Chun Youn membentuk senyuman saat dia melihat 6 pedangnya yang bertarung di tengah medan perang. Bab 395. Bab 395, Generasi Kedua Chun Ma 3. Dentang, dentang, dentang. 2 orang bertengkar dengan sengit, menyarukan di udara sekitar 3 kali hingga mereka mencapai tanah. Mereka adalah Yi Mok, pemimpin besar Yulin dan Master Pedang Liwuk. Tindakan dan gerakan mereka tampaknya berada pada tingkat yang sangat tinggi sehingga semua orang mengakui mereka sebagai Mahaguru. Dalam jarak dekat, mereka akan menggunakan senjata mereka untuk menyerang satu sama lain dan ketika jarak tumbuh di antara mereka, mereka akan menggunakan pedang udara untuk terus menyerang, membuat semua orang berkeringat dingin. Fiuh, fiuh, Master Pedang Liwuk terengah-engah. Itu adalah pertempuran singkat, tetapi ada beberapa serangan yang langsung ditujukan untuk mengambil nyawanya. Saya pikir bahkan jika Anda adalah salah satu dari 5 prajurit terkuat dia tidak akan menjadi lawan yang tangguh, tetapi keahliannya layak untuk reputasinya. Liwuk dengan tenang menganalisis konfrontasi saat ini. Dalam pertarungan jarak dekat, meskipun dia menggunakan seni pedang dewa ekstrim, dia didorong mundur. Dan ketika dia mencoba menyudutkan Yi Mok dengan Force Ki dan Air Swords, Liwuklah yang hampir terbunuh. Aku harus mengambil kesempatanku dengan pertarungan jarak dekat. Meskipun perlindungan Yi Mok tampak hebat, tampaknya tingkatnya lebih rendah dari perlindungan Liwuk. Ini akan menjadi pertarungan stamina. Liwuk harus mencetak dengan Yi Mok dengan cepat agar dia bisa bergabung dan membantu 7 master yang dia kirim untuk menangani Chun Youn. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Apa? Ekspresi Master Pedang Liwuk menggunakan. Tidak jauh dari situ, dia menyaksikan pertempuran antara Chun Youn dan 7 tuan yang seharusnya bekerja sama. Tidak mungkin. Tiba-tiba, dia melihat potongan-potongan es di podium. Ada sesuatu di podium yang dia kenali, kepala salah satu master. Apakah dia mengalahkan mereka yang ketujuh? Liwuk sangat menyadari betapa hebatnya Seven Star Extreme Blade Art, karena dia secara pribadi berkompetisi dengan 7 orang itu. Meskipun dia tahu skema untuk membuatnya bekerja, dia merasa sulit untuk mengatasi teknik tersebut tidak peduli berapa banyak dia mencoba. Sialan, kita dalam masalah. Fakta bahwa ketujuh dari mereka dikalahkan berarti tidak ada orang lain di Kastil Jin yang dapat mengendalikan Chun Youn. Master Pedang Liwuk, yang terkejut, membuat keputusan. Ini bukanlah waktunya untuk pemerataan. 2 dari trik mereka akhirnya rusak dan tersisa trik terakhir. Dan trik terakhir harus digunakan ketika kekuatan organisasi surga besar dan kekuatan jahat masih berjumlah tinggi. Di mana kamu melihat dengan mata yang lain? Setelah kata-kata itu, 3 pedang udara datang dengan cepat. Hah, papapak. Master Pedang Liwuk dengan cepat menciptakan tirai kekuatan Qi, memblokir pedang udara dan meneriaki orang-orang di kastil. Terapkan strategi lain.
Ya, saat perintahnya jatuh, mata 65 prajurit yang masih hidup dari klan Blood God Six Martial, yang bersaing dengan Yulin dan kultus iblis, mulai memerah dan otot-otot seluruh tubuh mulai membengkak juga. Tuk 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 tuk. Pakaian di tubuh bagian atas mulai terkoyak dan memperawakan tubuh mereka mendekati raksasa. Daripada manusia, mereka lebih mirip monster. Itu terlihat dari mana saja di medan perang. Hah, ini, seni pengembalian darah. Bingung dengan perubahan mendadak itu, para prajurit lainnya mulai menjaga jarak dari para prajurit dari klan Blood God Six Martial. Seni pembalikan darah. Tidak, ini berbeda. Ada prajurit di kultus iblis yang mengalami seni pengembalian darah dengan mata kepala sendiri. Pembuluh darah mereka tidak keluar dan para prajurit ini juga tidak berteriak seperti binatang buas. Ini adalah seni pengembalian darah lengkap. Apakah kartu truf ini tersembunyi di baliknya? Namgung Kiong, yang bertarung dengan Hu Bong, juga merasakan perubahan di halaman kastil. Pria itu cukup pintar. Kartu truf tersembunyi mereka mirip dengan miliknya. Mata Namgung Kiong menyipit. Fakta bahwa Sword Master dari Blood God Six Martial Clan menggunakan ini berarti bahwa mereka dirugikan dalam perang ini. Yang berarti dia juga tidak perlu menyimpan kartu trufnya yang tersembunyi. Ini belum berakhir. Mempercepat. Itu benar-benar ulet. Sebenarnya, Hu Bong satu tingkat lebih rendah darinya. Dan belum lama ini Hu Bong melangkah maju. Hanya setelah mengambil api barulah terjadi perubahan. Dia tidak memiliki pertarungan latihan untuk memahami keterampilan yang baru ditemukannya. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk berada di level yang sama dengan Namgung Kiong. Cacak-cacak. Pedang Namgung Kiong menahan Hu Bong, yang ditarik masuk seperti orang gila. Dia terlalu bersemangat dengan naik level. Pedang Namgung Kiong melewati paha Hu Bong karena dia tidak bisa membela diri. Berkat itu, gerakan Hu Bong sedikit melambat. Inilah waktunya. Namgung Kiong mengambil seruling yang tergantung pada adegan dan acaranya. Dia meniupnya dengan keras. Lebahi. Saat suara seruling bergema di seluruh medan perang, beberapa kepala faksi, yang bergabung dengan organisasi, mengeluarkan sesuatu yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Suara seruling adalah sinyal untuk memulai rencana. Tangan mereka memegang jarum dan setelah menarik napas dalam-dalam, mereka menusuk pembuluh darah tertentu di antara punggung dan leher mereka. Untuk langit biru jernih, keping, kuak, apa yang dilakukan orang-orang ini? Tindakan memukul diri sendiri di tengah pemukulan memang aneh dilihat. Meskipun mereka menganggap itu adalah tindakan yang aneh, para prajurit kultus iblis tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang mereka. Memotong. Sementara anggota organisasi itu kaku pada saat itu, banyak dari mereka yang ditikam. Tetapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Mereka yang terpotong oleh pedang sepertinya tidak merasakan sakit, atau apakah itu hanya cara mereka untuk mengatasi rasa sakit. Apalagi, gerakan mereka tampak berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya mereka lebih gesit, tetapi kekuatan fisik mereka tampaknya berlipat ganda. Itu titik di mana setiap serangan bertujuan untuk memotong seseorang. Dentang, dentang. Bagaimana mereka menjadi lebih kuat begitu tiba-tiba? Apa yang mereka lakukan? Setelah menusuk leher mereka, mereka tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Yang lebih menakutkan daripada menjadi kuat adalah tidak merasakan sakit. Memotong. Aku juga memotong lengannya. Bahkan ketika sebuah lengan terpotong, para anggota pasukan Langit Agung menyerang tanpa ada perubahan dalam ekspresi mereka. Tidak hanya mereka tidak merasakan sakit, tetapi mereka berubah sepenuhnya tanpa ekspresi. Seolah-olah emosi mereka menghilang, mereka membuatnya seolah-olah sedang bertarung dengan makhluk non-manusia. Mereka menjiplak keahlian kami. Melihat itu, Master Pedang Gila Cha Yun Kang, yang bertarung dengan penjaga agung Marakim, menjadi kaku. Apa milik mereka sepertinya digunakan oleh pasukan surga besar. Mereka melakukan sesuatu yang menarik. Sudut mulutnya terangkat. Ini seharusnya menjadi teknik yang membuat tubuh cukup mampu untuk menyempurnakan ajaran klan mereka secara artifisial yang melampaui batas tubuh manusia. Dan orang yang berhasil menguasainya adalah 6 martial master dari klan Blood God Six Martial dan Blood Lord. The Forces of Great Heaven telah mencuri peninggalan oleh pria itu,
yang menyimpan rahasia untuk menggunakan teknik ini. Apakah mereka tidak merasakan sakit lagi? Selain itu, sepertinya versi yang lebih baik, senjata yang sempurna untuk membunuh monster yang tidak memiliki emosi. Hebat, jika kita keluar dari perang ini dengan selamat, kita bisa merobek seni ini dari mereka. Itu pasti kabar baik. Cha Yunkang menunjuk ke situasi yang berubah dengan tangan kirinya. Bisakah kamu melihatnya? Ini baru permulaan. Sekarang Anda akan menyaksikan kekuatan saya yang sebenarnya. Mulai sekarang, itu akan menjadi kematian. Kuak-kuak. Mata Marakim berputar melalui topengnya. Dia memang menebak bahwa beberapa kartu tersembunyi pasti ada di sana untuk klan Blade God Six Martial dan Yulin yang terbagi. Tetapi dia tidak pernah curiga bahwa mereka akan menggunakan manusia sebagai senjata. Situasi ini membuatnya sedikit kehilangan kepercayaan diri. Pada saat itu, pikiran Marakim menangkap sebuah pesan. Great Guardian, pengalaman praktis untuk para prajurit berakhir di sini. Itu suara Chun Youn. Marakim yang mendengar pesan itu tidak bisa menahan tawa. Benar, saya perlu memastikan bahwa perpisahan terjadi melalui tangan saya. Omong kosong apa, iya. Ekspresi bingung Cha Yunkang berubah menjadi udara. Sesuatu terasa aneh, seseorang sepertinya telah melangkah ke udara. Orang itu adalah penguasa kultus iblis, Chun Youn. Tidak mungkin orang lain tidak memperhatikannya. Keterampilan langkah Dewa Angin. Petik 2. Wong. Dia membuka skill langkah Dewa Angin yang dikenal dekat dengan keilahian. Itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun yang mencapai tingkat Mahaguru, tetapi jika Anda melangkah lebih jauh. Wah, dia praktis melayang di udara. Chun Youn, yang mencapai tengah kastil jin di udara, melayang. Lebih seperti terbang di langit. Ini tampak berbeda dari tingkat berjalan atau menggunakan udara untuk menyeimbangkan energi di dalam. Terpikat oleh perasaan itu, Master Pedang Liwuk menghentikan pertarungannya dengan Yi Mok sejenak dan menyerang. Tuan dari kultus iblis. Anda bajingan. Apa yang kamu rencanakan? Papak. Master Pedang Liwuk melingkari tangan kirinya dan pecahan batu terbang ke arah Chun Youn yang berada di udara. Namun, pecahan yang terbang menuju Chun Youn berhenti dan kemudian jatuh ke tanah seolah kehilangan kekuatan. Dia mengulurkan tangannya dan setiap fragmen berhenti. Tututututek. Kenapa tidak bekerja? Liwuk bangga dengan keahliannya, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak berhasil untuk Chun Youn. Seolah-olah setiap serangan yang berhubungan dengan kekuatan Ki sedang terkikis. Chun Youn membuka mulutnya, menatap Liwuk dan prajurit lainnya dan berkata, "Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Kita apa?" Semua orang tampak bingung dengan kata-kata sinis Chun Youn yang sepertinya sedang marah. Apa yang dia coba lakukan dari tengah kastil? Astaga! Apa itu? Ini gemetar. Getaran yang kuat di tanah. Pada saat itu, prajurit normal, yang kelelahan dan jatuh ke tanah, mengangkat senjata mereka ke udara. Semua orang terkejut melihat bagaimana senjata para prajurit terangkat ke udara. Tapi itu tidak berakhir. Lucunya, di antara para prajurit, ada kekuatan surga besar, kekuatan jahat, dan pedang keadilan utara. Mereka gemetar dan mencoba mengembalikan senjata ke tangan mereka. Pedangku. Mereka yang memiliki keterampilan tinggi memegang senjata mereka, tetapi mereka yang masih pemula kehilangan senjata mereka. Di sekitar 200 senjata orang melayang di udara. Munculnya senjata para prajurit yang melayang di kastil merupakan pemandangan yang spektakuler. Ya Tuhan, mereka, benar-benar semuanya. Semua orang berbalik diam. Senjata para prajurit segera mulai dikendalikan seperti pedang udara. Kejadian itu membuat orang lupa tentang pertempuran alami mereka. Semua orang melihat ke langit dan tidak ada yang mengambil langkah lain. Gedebuk. Tidak mungkin. Bahkan jika dia berada pada level Divine Master, tidak seorang pun dapat menggunakan lebih dari itu pedang udara. Master Pedang Liwuk menggelengkan kepalanya. Mengontrol begitu banyak senjata di udara hanya membuang-buang energi. Siapa yang bisa menghentikan serangan senjata yang tiba-tiba datang dari udara? Pedang akan jatuh. Pertahankan dirimu dengan segalanya. Atas teriakan Liwuk, para prajurit dari klan Blade God Six Martial,
serta para prajurit dari faksi lain, memegang senjata mereka dengan erat. Chun Youn menatap orang-orang di halaman kastil dan memerintahkan Nano. Nano, merebut target. Aktifkan multi-lock pada sistem. Banyak garis berbentuk merah terbentuk di augmented reality Chun Youn dan suara Nano tergeletak di kepalanya. Pip 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 pip. Ketika semua target terkunci, Chun Youn meningkatkan energi internalnya. Saat itulah sesuatu terjadi. Wah, terengah-engah muncul dari mana-mana. Itu konyol. Ini semua pedang udara. Mengendalikan satu pedang saja sudah cukup menakjubkan, tetapi 200 pedang di langit pada saat yang sama seperti konstelasi yang berkelip-kelip di bawah sinar matahari. Apakah dia bahkan manusia? Para pemimpin pasukan kehakiman, kepala klan Yulin, bahkan Yi Mok mendongak ke langit dengan kaget. Melihat Forces of Evil, klan bela diri 6 Dewa Pedang dan organisasi Forces of Great Heaven, yang melihat ke atas, Chun Youn berbicara. Aku punya nama untuk yang ini. Apa maksudnya? Kilat langit, kilat. Tunggu, jangan. Teriak Liwuk dengan kecemasan di wajahnya. Tangan Chun Youn perlahan menunjuk ke arah mereka. Suara mendesing. Pada saat itu, mata orang-orang Wulin yang berada di kastil memandang ke langit untuk melihat banyak pedang. Ini bukan teknik. Kekuatan ini, yang terbuka dengan 200 pedang, yang mengejutkan mereka, adalah pedang serangan terkuat, Sky Flash. Pedang yang memenuhi langit kastil Jin, jatuh seperti tetesan air hujan dan dalam sekejap, kastil itu tampak diselimuti cahaya. Bababang, ini gila. Jangan lakukan itu. Lari, teriakan dan berkata dari seluruh pekarangan kastil bisa terdengar, tapi segera berubah menjadi ratapan. Kuak, mengungkapkan, menyalakan, tidak akan cukup. Seperti yang disebut Chun Youn, seperti Sky Flash, seberkas cahaya kecil yang bersinar dan membunuh segalanya pada saat berikutnya. Meski mengejutkan, pedang itu hanya melesat ke arah musuh. Kuang. Saat dia melihat musuh terkoyak tepat di depannya, pemimpin besar, Yi Mok berada di dekatnya dengan mata berbinar. Dia adalah Chun Ma. Chun Ma telah kembali.